hadir atau berkolaborasi bersama kita pada angkatan keempat ini sebanyak 39 praktisi yang akan berkolaborasi dengan dosen pengampu mata kuliah yang tentunya beliau-beliau berasal dari berbagai instansi, lembaga, perusahaan, dan profesional baik pemerintahan maupun swasta yang hebat, mumpuni, dan luar biasanya dari berbagai dan tentu luar biasa dari berbagai bidang, maksud saya dari berbagai bidang keahlian di dalam dan di luar negeri. Dan tak lupa kami banggakan adik-adik mahasiswa Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda yang bergabung pada pagi hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat, karunia serta hidayahnya kita masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk mengikuti acara pada pagi hari ini secara daring maupun luring. Salawat dan salam kita panjatkan kehadiran Nabi besar Muhammad SAW beserta seluruh keluarga, sahabat, kerabat, dan pengikut beliau, agar kita mendapatkan syafaat beliau di yaumil kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, yang hadir di ruangan ini serta audien yang ada di ruangan Zoom meeting. Perkenankan saya Nurjana sebagai MC untuk memandu acara welcome greeting kick-off praktisi mengajar angkatan keempat tahun 2024 secara daring dan luring. Dan apabila di dalam pelaksanaan kegiatan ini ada hal-hal yang kurang berkenan, kami memohonkan maaf yang sebesar-besarnya. Bapak Ibu dan seluruh audien yang kami hormati, marilah bersama-sama kita buka acara ini dengan ucapan basmalah. Selanjutnya, Bapak Ibu dan seluruh audien yang kami hormati, kami mohon yang hadir di Zoom meeting untuk mengambil duduk sikap sempurna, dan yang berada di ruangan ini, kami mohon untuk berdiri dan kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya dan himne UNTAD. Kepada Bapak Ibu hadirin, kami mohon untuk berdiri.
silakan duduk kembali. Bapak Ibu dan seluruh audien yang kami hormati, acara selanjutnya pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Saudara Gemma Audi Indovi. Kepada Saudara Gemma dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam acara kick-off praktisi mengajar tahun 2024 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda bersama 39 kolaborasi dosen dan praktisi mengajar. Sebelum kita melaksanakan kegiatan pada pagi hari ini dan sebelum rangkaian acara berjalan lebih jauh lagi, marilah kita berdoa agar seluruh kegiatan yang kita laksanakan pada pagi hari ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Izinkan saya memimpin doa pada pagi hari ini. Doa akan saya pimpin sesuai dengan tata cara agama Islam. Bagi para hadirin silakan menyesuaikan dengan keyakinan masing-masing. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafiru majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu 'anna wa liwalidina wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaqa wal ghina. Allahumma inni as'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nari wal aqwa inda hisab. Ya Allah, ampunilah dosa kami, sesungguhnya Engkau Maha mengetahui isi hati dan pikiran kami. Kami berkumpul untuk taat kepadamu, maka kuatkanlah tali persaudaraan kami. Ya Allah, berikanlah kesehatan untuk orang tua dan guru-guru kami, agar mereka dapat membimbing dan mengajarkan ilmu yang bermanfaat. Berikanlah kami pemahaman yang baik, tambahkan ilmu dan bimbing kami, agar kami dapat mengenakan ilmu yang kami peroleh dengan benar, serta bermanfaat bagi kehidupan kami. Ya Allah, dengan ilmu yang sudah kami peroleh, jangan jadikan kami pribadi yang sombong. Jadikan ilmu yang kami peroleh sebagai cahaya penerang bagi kami. Tunjukkan kami jalan yang benar, lapangkan hati kami dengan limpahan iman. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serta seluruh audien yang kami banggakan, acara selanjutnya sambutan diawali oleh sambutan koordinator PT Program Praktisi Mengajar Angkatan keempat tahun 2024 kepada Bapak Yoga Ahmad Ramadan MPSI School. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sejahtera untuk kita semua yang saya hormati Bapak Rektor Untak Samarinda Dr. Mardhoni Rahman MSI, yang saya hormati jajaran struktural Wakil Rektor 1, Wakil Rektor 2, dan Wakil Rektor 3. Kemudian yang saya hormati seluruh dekan, Wakil Dekan 1, Wakil Dekan 2, Wakil Dekan 3, Kaprodi, kemudian Ketua LPM, Ketua LPPM, dan jajaran pejabat yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Kemudian yang kami hormati, yang kami banggakan juga para dosen, baik dosen seluruh fakultas di seluruh Untak Samarinda, wabil khusus dosen yang telah memperjuangkan mata kuliahnya di program praktisi mengajar ini hingga lolos dan sukses. Kemudian yang kami hormati juga para praktisi, program praktisi mengajar Angkatan 4 yang terpilih menjadi praktisi. Selamat datang, selamat bergabung di keluarga besar Untak Samarinda. Bapak Ibu, alhamdulillah di bulan yang berkah ini, bulan Ramadan, kita memasuki program praktisi mengajar seperti itu. Mudah-mudahan apa yang menjadi harapan kita itu dapat tercapai. Mungkin saya ingin sedikit melaporkan juga terkait dengan praktisi mengajar Angkatan 4 ini, mungkin bisa di-share PPT-nya. Baik, next Mas Yunan. Jadi saya selalu optimis gitu, bahwasanya program praktisi mengajar ini program yang luar biasa, kebijakan yang saya optimis bahwasanya program praktisi mengajar ini program yang luar biasa dari awalnya seperti itu. Sebagaimana harapan para pencetusnya, mudah-mudahan program praktisi mengajar ini bisa menjadi jembatan antara gap yang selama ini terjadi antara dunia akademik dengan dunia kerja seperti itu. Dan telah hadir di sini praktisi kita, praktisinya yang luar biasa, yang harapannya itu tadi bisa berkolaborasi dengan para dosen pengampu mata kuliah untuk menghancurkan gap tadi seperti itu. Mohon izin saya melaporkan, next Mas. Ya, mohon izin saya melaporkan jumlah dosen yang mendaftar di Angkatan 4 ini adalah 64 dosen, dan jumlah RKK yang didaftarkan sejumlah 88 RKK. Sedangkan yang lolos hanya 39 RKK, seperti itu. Ini ternyata kompetisinya luar biasa seperti itu. Dan yang 39 ini yang kemudian saat ini membersamai kita nanti selama 1 semester ini. Dan dari 39 RKK yang lolos ini dibagi menjadi 6 kelompok di bawah nanti koordinasi dari koordinator dosen dan pengelola keuangan. Nah, adapun dari program studi yang terlibat, ya, insya Allah semua program studi terlibat di seluruh Untak Samarinda, dari administrasi publik, agroteknologi, akuntansi, manajemen, arsitektur, hukum, teknik sipil, kehutanan, dan lain sebagainya, itu kemudian semua terlibat dalam program praktisi mengajar Angkatan 4 ini. Adapun terkait dengan pelaksanaan program praktisi mengajar ini, pelaksanaannya akan dilaksanakan mulai 25 Maret sampai 5 Juli 2024. Jadi sudah mulai nanti 25 Maret, ini program praktisi mengajar sudah bisa dilaksanakan. Kick-off-nya hari ini, tapi programnya baru bisa dilaksanakan 25 Maret. Bisa sih mungkin, tapi itu tadi logbooknya mungkin belum bisa diakses kalau misalkan mau sebelum itu. Next, Mas. Nah, ini kemudian kami melakukan pembagian, Bapak Ibu. Nah, ini kami melakukan pembagian kelompok 1, itu koordinator dosennya yaitu Bapak Muhammad Ibnu Asari, dengan pengelola keuangannya adalah Ibu Diana.
Di situ sudah ada nama-nama praktisinya, nanti bisa kami share. Nah, nanti harapannya setiap koordinator dosen itu nanti bertanggung jawab atas setiap praktisi yang ada dalam kelompok tersebut. Nanti harapannya nanti koordinator dosen dan pengelola keuangan mengelola satu grup WA khusus untuk memudahkan koordinasi antara antar praktisi dan dosen pengampu seperti itu. Kemudian kelompok 2 akan dipimpin oleh koordinator dosennya yaitu Ibu Dana Solihin dan pengelola keuangannya adalah Bapak Herianto, seperti itu. Di situ ada praktisnya adalah Bapak Adela, Arif Setio Wijayanto, dan lain sebagainya. Kemudian kelompok 3 akan dipegang koordinator dosennya adalah Ibu Nurjana dan pengelola keuangannya adalah Ibu Puji Astuti. Kemudian kelompok 4 koordinator dosennya Ibu Dr. Eka Yudhiani dan pengelola keuangannya adalah Ibu Nur Fitriani. Kemudian kelompok 5 koordinator dosennya adalah Ibu Catur Kumala Dewi dan pengelola keuangannya adalah Ibu Andi Indrawati. Kemudian kelompok 6 koordinator dosennya adalah Ibu Siti Humaidatul Umaroh MA dan pengelola keuangannya Ibu Diana Imawati MSc. Seperti itu. Harapannya dengan pengkoordinasian itu dapat memudahkan, gitu ya, memudahkan koordinasi dan berjalannya program praktisi mengajar ini. Ada beberapa hal yang saya perlu sampaikan, Bapak Ibu semuanya, terkait dengan mekanisme perkuliahan. Perkuliahan harapannya dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Adapun apabila tetap ada perubahan, bisa dikomunikasikan antara koordinator dosen, dan para mahasiswa. Harapannya tidak ada dusta di antara kita, begitu ya. Jadi semua bisa berjalan dengan baik. Kemudian kelas offline, terutama bagi praktisi yang kemudian berdomisili di Samarinda, bisa dilaksanakan di dalam kelas. Sedangkan untuk kelas online bisa dilaksanakan via Zoom. Nah, kemudian untuk masalah link Zoom-nya itu adalah tanggung jawab koordinator dosen, ya, termasuk koordinator PT, otomatis koordinator dosen masing-masing kelompok bertanggung jawab terkait dengan masalah Zoom. Apakah Zoom itu dari Infocom, UNIP, ataukah dari masing-masing fakultas, itu nanti bisa dikoordinasikan. Kemudian adapun biasanya kami selalu menayangkan video perkuliahan, kita upload di YouTube, dan itu nanti akan kita tayangkan, kita upload berdasarkan persetujuan dari praktisi yang mengajar, apakah bersedia atau tidak videonya diupload atau tidak. Dan kemudian penting buat para dosen, ya, para praktisi, karena untuk kelancaran proses keuangan, untuk menyediakan beberapa dokumen seperti KTP, kemudian nomor rekening bank, kemudian halaman depan buku tabungan, dan NPWP yang aktif, ya. NPWP ini luar biasa penting sekali karena setiap dana yang diberikan nanti akan dipotong pajak penghasilan, ya Bu Andi, ya, sekitar 11% ya. Ya. Nah, jadi jika misalkan NPWP-nya tidak aktif atau non-aktif, harapannya bisa segera diurus mumpung masih ada waktu. Dan biasanya diurusnya juga tidak lama seperti itu. Mungkin bisa diurus SPT-nya dan lain sebagainya, bisa diadministrasikan di Dirjen Pajak masing-masing daerah. Kemudian adapun hak dan kewajiban untuk dosen dan praktisi. Praktisi berhak untuk mengajar dan berhak atas dana yang diberikan oleh LPDP, dalam hal ini Kemendikbud yang nanti didistribusikan oleh Untak Samarinda. Dan perlu disampaikan jumlahnya berapa? Perlu disampaikan jumlah dananya berapa yang diberikan kepada praktisi biar tahu. Seperti biasa. Ya, jadi seperti biasa bagi Bapak Ibu praktisi yang sudah pernah mengikuti, bahwasanya dana yang nanti diberikan kepada praktisi setelah jalinan praktisi mengajar ini selesai itu adalah bukan hoaks, ya. Jadi besarannya kurang lebih apabila 12 jam pertemuan ditunaikan, kurang lebih dana yang diberikan 10.800.000. Itu mungkin belum dipotong pajak, masih ada kan belum dipotong pajak 10.800.000. Jadi kalau misalkan 6 jam berarti 5 juta sekian. Jadi per 1 jam mengajarnya adalah 900.000 seperti itu. Itu dana yang alhamdulillah sangat besar dan itu bukan hoak, itu nyata adanya seperti itu dan itu akan terjadi. Jadi kalau bagi praktisi yang mungkin baru, mungkin merasa tidak percaya, ini sepertinya sihir gitu ya. Tapi itu sihir yang nyata.
Jadi artinya dengan dana yang sebesar seperti itu, artinya ada kewajiban yang mengikat pada praktisi. Salah satunya kewajiban menunaikan kewajiban mengajar dan mengisi logbook seperti itu. Jadi mulai angkatan kemarin logbook itu ternyata hanya bisa diakses oleh praktisi saja. Jadi logbook hanya bisa diakses oleh praktisi, tidak bisa diganggu-gugat oleh dosen maupun koordinator dosen sekalipun. Jadi itu hak dan kewajiban praktisi. Jadi hanya praktisi. Jadi otomatis harapannya Bapak Ibu praktisi bisa lebih mandiri, meregulasi dirinya untuk mendisiplinkan dirinya dalam mengurus logbook praktisinya masing-masing. Harapannya logbook itu selalu diisi. Itu harapannya paling cepat itu begitu setelah selesai mengajar, setelah dokumentasi dan bukti semua itu harus segera diupload ke logbook. Paling cepat begitu setelah selesai mengajar. Tapi selambat-lambatnya agar tidak menjadi masalah di kemudian hari, selambat-lambatnya adalah H-1 sebelum Bapak Ibu mengajar itu sebaiknya sudah tuntas mengajar, yang maksudnya pertemuan ke selanjutnya. Jadi pertemuan ke-1 silahkan diselesaikan dulu untuk logbooknya. Sebelum H-1 sebelum Bapak Ibu mengajar lagi itu harus dituntaskan, karena harapannya tidak nanti menjadi menumpuk di kemudian hari seperti itu. Untuk pengisian logbook, koordinator dosen maupun koordinator PT siap untuk kemudian menerima pertanyaan apabila ada masalah, ada beberapa hal yang ingin dipertanyakan. Kemudian yang selanjutnya, pengisian logbook harus sesuai dengan rencana. Jadi tidak boleh keluar dari rencana. Ya, jadi misalkan rencana jamnya itu adalah 1 jam 30 menit, tidak boleh kurang dari 1 jam 30 menit. Lebih boleh, tapi kurang jangan, karena itu akan berdampak kemudian hari. Satu orang praktisi yang logbooknya masih bermasalah, maka akan berdampak pada seluruh praktisi di seluruh universitas. Nah, itu makanya penting Bapak Ibu untuk kemudian mendisiplinkan diri, lebih rinci lagi, lebih detail lagi membaca terkait dengan manual pengisian logbook praktisi. Kemudian selanjutnya next. Untuk logbook praktisi, bukti dokumentasi itu penting Bapak Ibu. Jadi bukti dokumentasi itu ada foto, ya salah satunya foto yang berisi keterangan jam mulai dan jam berakhir. Itu penting. Kalau biasanya kalau misalkan offline saya pakai foto real time. Jadi foto yang ada aplikasinya yang menunjukkan itu jam berapa real time dan jam berakhirnya real time. Itu ada biasanya di aplikasi-aplikasi. Biasanya kalau orang-orang lapangan itu pasti punya itu foto real time. Atau misalkan ketika di zoom kelihatan di zoomnya itu kemudian di set supaya fotonya bisa kelihatan tanggal, jam, ya itu pukulnya sampai nanti berakhirnya kegiatan itu penting. Kemudian sekali lagi jam tidak boleh kurang dari rencana, jadi lebih baik lebih seperti itu. Kemudian untuk daftar hadir, untuk absensi itu penting sekali. Ini nanti untuk daftar hadir mekanisme sesuai kesepakatan antara praktisi, dosen, dan koordinator dosen. Apakah praktisinya ingin menyediakan sendiri terkait daftar hadirnya, atau dosennya yang ingin menyediakan, atau koordinator dosennya. Jadi seperti itu harus sesuai dengan kesepakatan. Nah, selain logbook praktisi, ada juga logbook presensi, Bapak Ibu sekalian. Logbook presensi itu diisi oleh biasanya di angkatan kemarin diisi oleh dosen ataupun koordinator dosen. Ya, tapi itu sekali lagi harus ada koordinasi yang baik antara praktisi, dosen, dan koordinator dosen. Bisa jadi sistem berubah, tapi kalau menggunakan sistem angkatan 3 kemarin, logbook presensi hanya bisa diisi oleh dosen, ya seperti itu. Nah, bukti dokumentasi presensi ini penting sekali Bapak Ibu, ya kalau tidak ada ini maka tidak bisa diklaim nanti. Itu bisa berupa sebaiknya file Excel, jadi di-share lewat daftar hadirnya lewat Google Form, seperti itu nanti luarannya adalah Excel, atau bisa berupa PDF atau foto presensi hard. Jadi misalkan kelasnya offline, kemudian absensinya langsung tanda tangan basah, itu kemudian difoto bisa dikirim ke logbook praktisinya. Kemudian jumlah peserta juga tidak boleh keluar dari rencana, tidak boleh lebih dari rencana. Kalau untuk jumlah misalkan para mahasiswa yang hadir adalah 50, maka yang dilaporkan tidak boleh lebih dari 50. Next. Ya, ini adalah tampilan terkait dengan logbook presensi yang tadi saya sampaikan. Kalau misalkan jumlah rencananya adalah 50, maka boleh
jumlah yang hadir kurang dari 50 itu boleh. Yang tidak boleh adalah lebih dari 50 seperti itu. Nanti kemudian di tombol biru itu nanti bisa kemudian mengirimkan file absensinya di situ. Next lagi, ini adalah tampilan logbook. Jadi begitu logbook praktisi itu sudah diklaim berisi, nanti akan muncul logbook baru yang namanya logbook presensi. Nah, baru kemudian setelah nanti diklik submit, maka baik dosen maupun koordinator dosen bisa ngecek apakah sudah sesuai atau belum. Pilihannya hanya dua untuk koordinator dosen, diterima atau revisi. Kalau direvisi berarti kewajiban buat para praktisi untuk merevisi apa yang ada di logbook itu, tapi jika diklaim diterima maka sudah beres. Kemudian mengenai tata aturan selanjutnya Bapak Ibu, bisa di next Mas Yunan. Mekanisme perubahan jadwal, ini penting sekali Bapak Ibu, itu harus sesuai dengan kesepakatan seperti itu. Karena kita menyadari bahwasanya para praktisi ini kesibukannya berbeda-beda, kemudian juga jadwalnya juga apalagi kita perbedaan zona waktu, kita waktu Indonesia Tengah dan para praktisi waktu Indonesia Barat seperti itu. Harapannya di sini bisa ada koordinasi yang baik. Kalau kita inginnya bahwasanya praktisi bersedia untuk mengajar di jam sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Misalkan jam 8 ya ikut jam 8, walaupun itu mungkin jam 7 waktu Indonesia Barat. Tapi sekali lagi butuh koordinasi komunikasi yang baik. Kami memohon buat koordinator dosen terpilih maupun para dosen untuk bisa berkoordinasi dengan baik dengan para praktisi. Kemudian aturan yang selanjutnya yang penting sekali Bapak Ibu, bahwasanya koordinator dosen maupun pengelola keuangan, dosen PT tidak diperkenankan menerima dana dari praktisi sepeser pun. Ya, jadi apabila ada oknum yang meminta sejumlah dana kepada praktisi, ya setelah nanti praktisi menerima dananya, mohon diabaikan saja, anggap saja angin lalu, atau dilaporkan kepada koordinator PT atau pihak PT yang berwenang, seperti itu. Dan komitmen kami dari Untak Samarinda, dari ini Pak Rektor sendiri yang menyampaikan bahwasanya siap memberikan sanksi seberat-beratnya kepada oknum tersebut. Seperti itu. Jadi kalau ada yang seperti itu, tidak usah jauh-jauh ke pusat, ke praktisi mengajar atau ke LL Dikti, ke kami saja. Kami komitmen, sangat komitmen kuat untuk kemudian memproses, memberikan sanksi seberat-beratnya buat para oknum yang kemudian meminta dana. Itu dana yang diberikan oleh praktisi itu hak sepenuhnya 100% milik milik praktisi. Jadi tidak ada hukumnya di situ, ada haknya dosen di situ, tidak ada seperti itu. Jadi itu milik hak sepenuhnya 100% milik praktisi, silahkan dipergunakan untuk kesejahteraan praktisi, jangan diberikan kepada oknum-oknum tertentu. Demikian, kalau nanti ada kurang mungkin saya bisa diingatkan. Saya sekali lagi terima kasih sekali atas kerjasama Bapak Ibu dosen, koordinator dosen, para praktisi semuanya yang telah membersamai kegiatan ini. Mudah-mudahan kegiatan ini dapat sesuai dengan harapan kita semua dan tercapai apa semua yang kita harapkan. Demikian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sambutan yang kedua akan disampaikan oleh perwakilan dosen kolaborasi yang dalam hal ini diwakili oleh Ibu Dr. Andi Indrawati, SE, MMHK. Kepada beliau kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Rektor, yang kami hormati Bapak Ibu Wakil Rektor 1, 2, dan 3, yang saya hormati Bapak Dekan, dan seluruh dosen dan praktisi yang juga hadir, baik melalui offline maupun online. Para undangan yang kami muliakan dan seluruh hadirin yang kami cintai.
pada hari yang cerah ini, kita patut mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkah dan hidayahnya, sehingga kita bisa berkumpul baik secara daring maupun offline pada hari ini untuk melaksanakan welcome greeting kick off praktisi mengajar batch 4 tahun 2024. Hadirin yang berbahagia, perkenalkan saya Dr. Adi Indrawati, SMM AK. Saya sebagai perwakilan daripada teman-teman dosen yang berkolaborasi dengan seluruh praktisi yang hadir pada hari ini, mengucapkan terima kasih banyak kepada para praktisi yang sudah percaya pada kampus kami, Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, dan akan menjadi praktisi terbaik yang mendharma baktikan keahliannya dengan mengajar di perguruan tinggi kami melalui program praktisi pada tahun ini. Kita ketahui bahwa program praktisi mengajar merupakan bagian dari program Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang menghubungkan antara mahasiswa seluruh Indonesia dengan praktisi melalui mata kuliah berkolaborasi dengan berbagai perguruan tinggi, terutama di universitas yang kita cintai, 17 Agustus 1945 Samarinda. Kita di bawah naungan Kemendikbudristek mengharapkan agar lulusan yang kita miliki ini akan memperoleh ilmu yang bermanfaat, kecakapan sesuai dengan kebutuhan dan tantangan di dunia industri, dunia kerja, dan secara profesional. Tentu saja dalam hal ini, dalam proses akademik ini, kami banyak dibantu oleh Bapak Rektor kita maupun seluruh struktural, mulai dari universitas sampai ke dekan, itu banyak sekali membantu kita sehingga kita dapat meloloskan 39 praktisi mengajar kolaborasi dengan praktisi. Untuk itu, saya mewakili teman-teman senang sekali menyambut kehadiran Bapak dan Ibu praktisi yang akan berkolaborasi dengan kami. Mari kita bersama-sama menjaga keharmonisan dan keakraban selayaknya seorang dengan keluarga, sehingga program kolaborasi ini bisa berjalan dengan lancar dan sukses. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih banyak. Welcome to 17 Agustus 1945. Selamat bergabung dengan kami. Kami akan membuka tangan kami dengan praktisi. Saya ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dan seluruh hadirin yang kami hormati, selanjutnya sambutan perwakilan praktisi yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Insinyur Jasman Langsung ST, SEMM, MT. Beliau praktisi dan kebetulan juga aktivitas di Bapeda Kota Makassar. Beliau berada di bulan Jun. Kami persilahkan kepada Bapak Dr. Insinyur Jasman Langsung ST, SEMM, MT dengan hormat kami persilahkan. Pak Jasman, selamat pagi Pak Jasman, sudah bergabung? Mohon maaf, kayaknya beliau terlalu tadi sudah ada masuk dan menyatakan oke. Kalau begitu kami memberikan kesempatan
eh, diwakili oleh Ibu yang sebagai praktisi yang hadir di ruangan ini bersama kami, yaitu Ibu Ibdo Senang, MPSI Psikolog. Beliau berkolaborasi dengan Ibu Humaydia Humairah untuk program studi psikologi. Dengan hormat kami persilakan Ibu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk semuanya. Semoga sehat-sehat lancar puasanya hari ini. Sebelumnya saya berterima kasih kepada program praktisi mengajar Merdeka. Ya, kampus mengajar. Kemudian kepada Unpad Samarinda, terima kasih sudah memberi kepercayaan kepada saya. Kebetulan saya baru pertama di periode ini untuk jadi dosen praktisi. Kemudian di Unpad sendiri saya dipercayakan untuk mata kuliah psikologi kognitif. Saya sangat mengapresiasi kegiatan ini karena dengan adanya kegiatan ini mahasiswa juga bisa selain belajar teori, bisa belajar kepada praktisi-praktisi yang sudah memiliki berbagai pengalaman di luar sana. Jadi kedepannya harapannya mahasiswa-mahasiswa setelah lulus lebih mudah mengaplikasikan ilmunya. Sebagai pengalaman di lapangan, pada saat proses rekrutmen kerja, saya dapat beberapa info dari perusahaan. Saat mahasiswa sebelum adanya kegiatan dan sesudah adanya kegiatan ini, saat yang belum nih mahasiswa masuk itu banyak yang sulit menyesuaikan diri dengan kondisi kerja. Karena banyak yang menyampaikan bahwa ada ketidaksesuaian antara teori yang didapatkan di kampus dengan yang terjadi di lapangan. Tapi beda dengan yang mahasiswa yang pernah mendapat pengalaman diajar oleh praktisi, pihak HR perusahaan ada yang menyampaikan bahwa mereka melihat ada perubahan karena mahasiswa sekarang banyak yang ketika mereka bebas teori atau libur, mereka termotivasi untuk masuk magang di perusahaan karena mendapat banyak informasi dari praktisi dan dapat banyak motivasi. Nah, selain itu ternyata praktisi ini juga membuat mahasiswa, kalau yang saya dapat info dari mahasiswa, mereka dapat berbagai pengalaman, bukan hanya dari misalnya di Samarinda, bukan hanya dari dosen yang ada di Samarinda, tapi dari praktisi-praktisi dari luar. Bahkan saya dapat info ada dari luar negeri juga. Itu yang saat ini mungkin ada yang sedang kuliah atau ada yang juga saya dapat info ikut solusinya. Saya sangat mengapresiasi dan terima kasih lagi kepada seluruh dosen-dosen, koordinator, seluruh universitas Indonesia, terutamanya khususnya UNPAD saat ini, dan seluruh teman-teman rekan-rekan praktisi. Selamat bekerja, semoga kita sama-sama bisa memberi kontribusi kepada bangsa kita, khususnya dalam bidang pendidikan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Ibu Ibdo Senang. Selanjutnya, dengan hormat kami persilakan sambutan Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda sekaligus membuka secara resmi kegiatan kolaborasi dosen dan praktisi pengajar angkatan keempat tahun 2024. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Manjul Rahmat MSI, kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi
Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati para pejabat struktural di lingkungan Untak Samarinda, baik yang hadir secara daring maupun secara luring. Yang saya hormati para dosen di lingkungan Untak Samarinda, khususnya para dosen yang mengikuti kegiatan praktisi mengajar. Yang saya hormati para praktisi yang sudah ikut berpartisipasi di dalam kegiatan ini, dan kalau saya tidak salah tadi ada 39 ya, ada 39 praktisi yang pada semester ini akan berkolaborasi dengan para dosen yang ada di Untak. Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat datang kepada para praktisi di kampus kami ya. Walaupun nanti perkuliahannya kemungkinan akan banyak dilaksanakan secara online ya. Karena sebagian besar praktisi itu berada di luar Samarinda ya, di luar Kalimantan Timur. Ini saya melihat praktisinya ini dari beberapa daerah ya. Ada yang dari Jakarta, mungkin ada dari kota-kota lain juga ya. Seperti kita ketahui bahwa kegiatan praktisi mengajar ini adalah suatu kegiatan yang diinisiasi oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, agar tujuannya adalah untuk mengurangi kesenjangan ya, mengurangi gap antara dunia pendidikan dengan dunia industri ya, dunia kerja. Nah, sehingga diharapkan dengan adanya kolaborasi ini melalui praktis mengajar ini, maka mahasiswa bisa mendapatkan wawasan atau khasanah keilmuan yang lebih luas lagi. Jadi tidak hanya mendapat teori-teori yang diberikan oleh dosen, tetapi juga banyak kasus-kasus atau implementasi teori itu yang ada di dunia nyata, di industri maupun di perusahaan-perusahaan ataupun di organisasi-organisasi pemerintahan ya. Nah, dengan adanya kegiatan praktisi mengajar ini, di satu sisi adalah untuk menyiapkan mahasiswa agar benar-benar siap untuk terjun ke dunia kerja, tetapi juga di sisi lain akan menambah wawasan bagi para dosen dengan ilmu dan pengalaman yang diberikan oleh praktisi. Oleh sebab itu, kegiatan ini tentu saja akan memberikan manfaat yang cukup besar bagi kami, terutama bagi mahasiswa maupun dosen ya. Karena setiap semester saya lihat para peserta yang dari praktisi ini cukup banyak ya, semakin meningkat, semakin makan. Bahkan ini saya lihat ada yang dari BRIN ya, yang saat ini, yang semester ini, ada juga dari Kementerian Pertanian ya, sehingga mudah-mudahan ini dapat menambah luas lagi pengetahuan bagi para mahasiswa maupun dosen dengan mata kuliah yang disajikan pada semester ini. Nah, untuk kedepannya saya berharap dosen-dosen kita lebih banyak lagi yang ikut kegiatan praktisi mengajar ini. Ya, memang kecenderungannya sih meningkat ya. Meningkat. Kalau di semester lalu hanya beberapa prodi, ya kalau nggak salah hanya 3 atau 4 prodi ya yang ikut pada semester lalu. Semester ini semua prodi sudah ada perwakilannya untuk mengikuti.
Ya, seperti misalnya hukum ya, hukum apa? Teknik. Teknik ya, oh teknik yang baru nih ya, oh teknik yang baru. Oke, teknik itu harusnya lebih banyak tuh apa namanya, praktisinya banyak banget tuh teknik itu. Cuma dosennya aja yang masih malas. Ya. Nah, mudah-mudahan semester depan semakin banyak dosen teknik yang ikut, kemudian hukum juga tolong itu kita dorong untuk ikut juga ya, karena hukum ini praktisinya yang paling banyak di seluruh muka bumi ini hukum, gitu ya. Mulai jadi pengacara, jadi politisi, pokoknya orang hukum paling banyak lah sudah, gitu ya. Nah, potensi untuk mendapatkan praktisi yang siapa tahu Hotman Paris mau ikut jadi praktisi mengajar di hukum kan, itu kejutan buat kita. Nah, teman-teman kita banyak yang mengenal para pengacara kondang di Jakarta sana, bisa diajak mereka ya untuk ikut di dalam praktisi mengajar di Untak. Nah, Bapak Ibu sekalian, dengan kegiatan praktisi mengajar ini, saya berharap para dosen juga bisa terus mengembangkan bahan ajarnya, sehingga betul-betul bisa menjadi apa namanya, kerjasama yang baik ya dengan para praktisi. Dengan adanya kolaborasi dengan praktisi ini, tentu saja nanti ke depannya materi-materi pengajaran bisa lebih bervariasi lagi dengan masukan-masukan yang diberikan oleh para praktisi. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya mengucapkan selamat berkolaborasi kepada para praktisi dan para dosen untuk memberikan wawasan keilmuan yang lebih variatif lagi kepada mahasiswa. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya nyatakan bahwa kegiatan praktisi mengajar untuk semester genap tahun 2023-2024 di Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, saya nyatakan dimulai. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Rektor atas sambutannya. Selanjutnya kayaknya sudah bergabung kembali itu Bapak Jasman, Pak Jasman Lautu. Kami persilakan Pak Jasman untuk memberikan sambutan singkatnya pada kali ini. Dengan hormat kami persilakan. Baik, izin Bu, sudah kedengaran suaranya ya? Halo, suaranya? Ya, kedengaran, Pak. Oh, baik. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang mulia, yang kita hormati, Rektor Universitas 17 Agustus Samarinda, Bapak Dr. Marjoni Rahman MSc, yang kami hormati Koordinator Perguruan Tinggi Praktisi Mengajar, Bapak Yoga Ahmad Ramadan, SPC MSc Psikolog, dan juga Ibu Moderator, Bu Nurjana SPMP. Kemudian juga yang kami hormati teman-teman dosen, ada 39 kolaborasi dosen, dan teman-teman atau rekan-rekan praktisi mengajar yang sama berbahagia. Alhamdulillah wa syukurullah, la haula wala quwata illa billah. Pada hari yang cerah ini, kita dipertemukan dalam suasana Ramadan, di 3 Ramadan tepatnya, dan kami dengan izin Bapak Ibu sekalian mewakili teman-teman praktisi untuk menyampaikan beberapa hal. Tentu pada kesempatan ini suatu kebanggaan tersendiri bagi kami semua praktisi yang dengan merasa
yakin dengan kolaborasi yang insya Allah akan kita lakukan bersama dengan para dosen di Universitas 17 Agustus Samarinda. Tentu ini hal yang sangat menarik, mengingat bahwa adanya kolaborasi antara dosen dengan praktisi, tentunya adik-adik mahasiswa diharapkan mendapatkan sesuatu yang lebih lagi dibanding hanya mendapatkan perkuliahan di teori-teori di dalam proses perkuliahan. Nah, dengan adanya praktisi yang digagas oleh Menteri Mendikbudristek ini, yang memberikan kesempatan kepada para praktisi untuk memberikan pengalaman-pengalaman kepada mahasiswa, tentu akan menjadi sesuatu hal yang sangat konstruktif, baik bagi mahasiswa, tentu juga bagi dosen untuk saling berkolaborasi. Perkenalkan juga kami, saya Jasman Launtu, ya, saya lupa, dari Bapeda Kota Makassar, memberikan pengajaran pada kesempatan angkatan keempat ini untuk Universitas 17 Agustus Samarinda di mata kuliah Manajemen Transportasi. Tentu ini suatu kebanggaan, ya, dan mudah-mudahan teman-teman lainnya, rekan-rekan praktisi juga saya kira merasa suatu hal yang sangat menggembirakan. Nah, cuman memang dalam konteks ini ada dua pilihan yang diberikan, bahwa bisa secara luring dan daring. Mungkin kebetulan teman-teman yang praktisi berada di Kota Samarinda bisa langsung bertatap muka dengan mahasiswa, namun tidak mengecilkan hati kami yang karena jarak, sehingga melalui Zoom ini kita lakukan pembelajaran, membagi pengalaman, saling berdiskusi, saling sharing, sehingga kebutuhan-kebutuhan sesuai kurikulum yang ditetapkan sesuai dengan jurusan yang masing-masing dikelola, itu diselaraskan dengan praktisi yang atau pengalaman yang kita berikan kepada mahasiswa. Semoga ini tidak menghalangi kolaborasi kita meskipun jaraknya melalui Zoom. Saya kira kesempatan ini juga kami berterima kasih banyak, ya, mewakili praktisi, berterima kasih banyak kepada Dirjen Dikti, kemudian terutama khusus kepada Bapak Rektor Universitas 17 Agustus Samarinda, kemudian Bapak Koordinator Perguruan Tinggi, ya, dalam praktisi mengajar Universitas 17 Agustus Samarinda. Tentu di awal ini kami juga permohonan maaf mewakili praktisi apabila hal-hal nanti ke depannya ada hal-hal yang tidak berkenan. Mudah-mudahan kami akan mengikuti saran petunjuk, ya, arahan dari Bapak Rektor melalui Koordinator Perguruan Tinggi atau dosennya langsung untuk sama-sama bagaimana memparipurnakan, ya, menyempurnakan proses perkuliahan yang insya Allah akan kita lakukan ke depan. Saya kira demikian apa yang kami sampaikan. Terima kasih sekali lagi Bapak Rektor dan semua teman-teman dosen, Pak praktisi. Terima kasih, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, suaranya tidak terdengar, Bu Nurjana. SAFA Suaranya, Bu. Suara. Bisa di slide, Mbak. Ya, sudah suaranya. Oke. Kami ulangi,
Nah, Praktisi yang pertama, Bapak Riswanda Dio Prisma Satya, SHMA Angka, CDDA, AC, dan CPA. Waduh, luar biasa. Auditor ahli pertama di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan. Berkolaborasi bersama Ibu Dr. Andi Indrawati untuk mata kuliah pengantar akuntansi. Yang berikut, Bapak Eka Suhartono Tajudin, SPD PDD, sebagai guru PT SMA 4 Parepare, bidang ilmu sosial dan budaya dasar dengan dosen pengampu kolaborasi Dr. Eka Yudayani SE MSI. Yang ketiga, Bapak Fajar Imanuddin SE, beliau sebagai trainer di Fitra Sekuritas di pasar modal ya, uang dan pasar modal, berkolaborasi dengan Ibu Rina Masito Haryadi MSI untuk mata kuliah uang dan pasar modal. Selanjutnya Bapak Alfian Saharian Habibi, SPSI, MPSI, Staff Counselor dan Riset di Trust CO untuk mata kuliah psikologi kognitif bersama Ibu Siti Humaidatul Marah MA dan mata kuliah metodologi penelitian kualitatif bersama Bapak Yoga Ahmad Ramadan. Selanjutnya Ibu Pipi Ninda Mayasari, SSI MM. Beliau staf SDM di PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk atau Bank Jatim untuk berkolaborasi dengan Ibu Rina Masito Haryadi dengan mata kuliah bank dan lembaga keuangan lainnya. Selanjutnya Tubagus Algan Royston, SAMA. Beliau sebagai investment special di Marine Aset Sekuritas Indonesia untuk mata kuliah manajemen investasi bersama dosen kolaborasi Ibu Catur Kumaladari SEMM. Selanjutnya Ibu Yolanda SE AK MMCA, Heads of Finance Accounting Tax di PT Lumbung Cipta Persada, berkolaborasi dengan Ibu Titin Ruliana, Dr. Titin Ruliana SEMM pada praktikum asuransi biaya. Siapa asuransi? Selanjutnya Khairul Fadli SPD, beliau tim leader forum komunikasi lembaga pelatihan dengan industri dan industri, berkolaborasi bersama Ibu Dr. Haja Nur Aida Wahyu Sulistiani MPSI Psikolog untuk mata kuliah psikologi konsumen. Selanjutnya Ibu Absanida Hila Uspa SEMAK sebagai official anggaran PT PLN Indonesia Power UBB Semarang untuk berkolaborasi untuk mata kuliah manajemen keuangan 2 bersama Ibu Catur Kumaladari MM. Selanjutnya Bapak Yusuf Effendi SE sebagai analisis pengawasan koperasi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat, berkolaborasi dengan Ibu Diana Eshos MSI pada mata kuliah perkoperasian. Berikutnya adalah SEAK MM CTA CAP AB Asian CPA CA sebagai managing partner di kantor jasa akuntan Adela, akuntansi keuangan menengah 2, mata kuliah yang dikolaborasikan bersama dosen pengampu Ibu Dana Solihin SENSI, juga praktikum akuntansi biaya A01 bersama Dr. Titin Rulian SENM,
Dan satu lagi mata kuliah akuntansi keuangan menengah 2 AKMI 2 kelas 01 bersama Ibu Dana Solihin SE MSI. Selanjutnya Andi Sahrul STMBA sebagai Direktur Pelaksana di CV Dageta Ilmiah Mandiri untuk berkolaborasi pada mata kuliah kepemimpinan bersama Ibu Nur Fitriani. Berikutnya Bapak Ahmad Faisal Amin STMM sebagai Senior Official Corporate Planning and Sustainability di PT PLN Nusantara Power untuk mata kuliah kolaborasi manajemen strategi dan Human Resources Development bersama Bapak Herianto SENM. Selanjutnya Bapak Sepri Situmyang SPI MM, beliau Direktur dan Tenaga Teknik Bidang Strategi Promosi dan Pemasaran PT Alcarlo Buana Sejahtera PTA Sentra Jakarta Kementerian Perdagangan Republik Indonesia untuk kolaborasi mata kuliah pemasaran internasional, kolaborasi global marketing, analisis digital pemasaran bersama Ibu Dr. Eka Yudayani SC. Selanjutnya Bapak Ripal Cahaya Setiawan STMM sebagai Departemen Manager di PT Asanu yang Indonesia Astro Autofaktur di mata kuliah kolaborasi manajemen operasional bersama Ibu Lina Masinton Haryani MSI. Selanjutnya Ibu Andayani SSMM sebagai founder di Transformasi Madani Indonesia untuk kolaborasi mata kuliah manajemen pemasaran 1 M01 dan M02 bersama Ibu Nur Fitriani MM. Selanjutnya Abang Yogi Pratama Start beliau sebagai ahli statistik pertama di Diskominfo Kota Pontianak untuk kolaborasi mata kuliah statistik ekonomi 1 bersama Ibu Catur Kumala Dewi SDMM. Berikutnya Bapak Rizky Adhan Juniardi Rizky Adhan Junaidi SHUM sebagai Supply Chain dan Operation Manager di Woodland Indonesia berkolaborasi untuk mata kuliah ilmu kayu bersama Bapak Dr. Wibowo Kamanduyana SMB. Selanjutnya Yongki Herul Anam Start sebagai statis ahli pertama di Badan Pusat Statis Kabupaten Sidoarjo untuk kolaborasi mata kuliah statistik ekonomi 1 kelas 02 bersama Ibu Catur Kumala Dewi SDMM. Selanjutnya Swastika Wulan Palemi MPSI Psikolog. Beliau sebagai psikolog klinis di Rumah Sakit Suryojo Magelang berkolaborasi bersama Ibu Diana Imawati SPSI MPSI untuk mata kuliah kolaborasi psikologi perkembangan. Selanjutnya Bapak Taufik Muharamsah SE MM sebagai Senior Marketing System Development di PT Citos International Tbk untuk kolaborasi mata kuliah manajemen pemasaran bersama dosen pengampu Dr. Eka Yudayani SE MSI. Selanjutnya Bapak Budi Hakiki STMBA, beliau sebagai Senior Investor di PT Telkom Indonesia Tbk untuk kolaborasi pada mata kuliah Psikologi Industri dan Organisasi bersama Ibu Dr. Eti Kumalasari MPSI Psikolog.
Epi Kurnia Sari Purwaningrum. Iya. Ini salah ya. Kemudian selanjutnya Ibu Tri Anggrayani, TS MPSI, psikolog, sebagai psikolog asosiatif di Mitra Optima Talenta Balikpapan. Berkolaborasi untuk mata kuliah pengembangan diri dan karir bersama Ibu Siti Humadatul Umara SPDI MA. Selanjutnya Fitri Mulyani SST. Fitri Mulyani SST ini sebagai statistik muda di Badan Pusat Statistik Kabupaten Kuantan Sisigi ya. Sisigi dengan kolaborasi mata kuliah kolaborasi yaitu Statistik Ekonomi 1 bersama Ibu Chandra Kumala Dewi SEMM. Selanjutnya Bapak Radial Kausar SEMN MAKAK BKP CA PA Asian CPA sebagai manajer akuntansi dan keuangan di PT Jaya Land, berkolaborasi bersama Ibu Dr. Titin Ruliana SEMN untuk mata kuliah manajemen biaya 0A04 dan 07. Selanjutnya Bapak Dr. Insinyur Jasman Lautu STSEMM MT, beliau di Bapeda Kota Makassar di Pemkot Makassar, berkolaborasi dengan Bapak Herianto SEMM untuk mata kuliah manajemen transportasi. Selanjutnya Ibu Sarah Soraya Ermuna STMT, beliau sebagai analis kebijakan atau Project Management Office Proyek Strategi Nasional Sektor Energi dan Teknologi di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, berkolaborasi bersama dosen pengampu Bapak M. Ibnu Asari R untuk mata kuliah kebijakan publik. Selanjutnya Bapak Arga Dimas Anggara MH sebagai staf seksi kajian perundang-undangan di Sekretariat DPRD Kota Samarinda, berkolaborasi bersama dosen pengampu Dr. Eka Yudayani dengan mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Selanjutnya Ibu Dr. Suwarti SPMP, beliau peneliti muda Badan Riset Nasional, berkolaborasi dengan saya berencana dengan mata kuliah dasar-dasar agronomi. Selanjutnya Ibu Dr. Sri Suhesti sebagai peneliti ahli muda di Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan Kementerian Pertanian Republik Indonesia, berkolaborasi kembali dengan saya Nurjana untuk mata kuliah Fisiologi Tumbuhan. Selanjutnya Bapak Dr. Surya Dijaya Saparudin SSTP MSI sebagai penggerak swadaya masyarakat ahli muda, subkoordinator evaluasi perkembangan desa dan desa adat Dinas Sumber Daya Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Selatan, untuk berkolaborasi dengan Ibu Diana pada mata kuliah birokrasi dan governance public. Selanjutnya Bapak Yusuf Effendi sebagai pendulu koperasi di Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat, untuk berkolaborasi dengan dosen pengampu Ibu Diana mata kuliah perkoperasian. Berikutnya Bapak Norman Erikson Suli ST MT CTBNSP CPLN
CPDT CPSM. Beliau sebagai senior business development manager di Niaga Logistik untuk berkolaborasi bersama Ibu Lutfi Triani dengan mata kuliah kolaborasi pemasaran jasa. Selanjutnya Bapak Tubagus Algan Royston SAMA. Beliau sebagai investment specialist di PT Aset Sekuritas Indonesia untuk kolaborasi bersama Ibu Catur Kumala Dewi untuk mata kuliah manajemen investasi. Selanjutnya Ibu Insinyur Dian Susrini Widayati STMSI sebagai Direktur dan Tenaga Ahli di PT Mahakam Persada untuk berkolaborasi bersama Dr. Nipa Oktaviani dengan mata kuliah rekayasa hidrologi. Berikutnya Ibu Ayu Kusuma Dewi, MPSI Psikolog, Manajer Operasional di PT Trusco Insan Mandiri, dikolaborasikan dengan mata kuliah metode penelitian kualitatif bersama Bapak Yoga Ahmad Ramadan, MPSI Psikolog. Selanjutnya Bapak Arif Setio Wijayanto, SE sebagai Supervisor Akunting di PT Jaya Land di mata kuliah mata kuliah pengantar akuntansi dan berkolaborasi bersama dosen pengampu Ibu Dana Solihin. Selanjutnya Ibu Indo Senang, MPSI psikolog yang hadir bersama kita di pagi hari ini. Beliau sebagai psikolog dan di Biro Psikologi Denata Persada berkolaborasi bersama Ibu Siti Umaroh MA untuk mata kuliah psikologi kognitif. Selanjutnya Ibu Erika Oktaviani S.Hud MPD, beliau sebagai Kepala Sekolah PAUD Kebun Kita berkolaborasi bersama Ibu Diana Imawati MPSI untuk mata kuliah PAUD. Terakhir, Sudah, Bu. Sudah pas. Kalau lebih bingung. itulah Bapak Ibu hadirin seluruh audiens yang kami hormati, ke 39 praktisi kolaborasi dan dosen pengampu mata kuliah yang berkolaborasi pada praktisi mengajar angkatan keempat tahun 2024. Semoga seluruh praktisi, Bapak Ibu dosen, dan terlebih Bapak Rektor, Wakil Rektor 1, 2, 3, seluruh dekan yang memfasilitasi, dan tentunya tak lupa dari pihak Kementerian Ristek untuk kegiatan kita pada praktisi mengajar di tahun ini, semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, bisa berkolaborasi dengan baik dan pelaporannya tepat waktu tentunya. Amin ya rabbal alamin. Demikian Bapak Ibu yang kami hormati, seluruh rangkaian acara Welcome Greeting Kick Off praktisi mengajar angkatan keempat tahun 2024 secara daring dan luring Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda bersama 39 kolaborasi dosen dan praktisi pengajar kita menyatakan selesai. Marilah kita bersama-sama menutup acara pagi hari menjelang sore ini, siang ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Dan tak lupa sebelum kita akhiri, kita berfoto bersama dulu. Yang offline dan yang online. Ada 2 sesi, yang offline mungkin dulu. Yang online dulu. Yang online kami persilakan tim
IT Papua. Semua kami mohon untuk membuka videonya, atau on-cam, yang memungkinkan. Setelah itu, 1, 2, 3, berikan senyuman yang terbaik. Sekali lagi, 1, 2, 3. Sudah, Pak? Oh, sekali lagi. Oke, kami silakan sekali lagi berikan senyum dan ekspresi terbaik. 1, 2, 3. Masih ada yang belum, Pak? Oke, sudah. Oke, terima kasih sekali lagi atas kehadiran dan seluruh partisipasi dari Bapak, Ibu, dan seluruh audien yang telah bergabung secara daring dan luring pada pagi hingga menjelang siang hari ini. Selanjutnya, izinkan saya menutup dengan dua pantun. Pantun pertama, sungguh manis buah kue ini. Kita cukupkan acara Welcome Greeting Kick-Off Praktisi Mengajar keempat tahun 2024 hari ini. Semoga bisa memberikan manfaat. Selanjutnya, jalan-jalan ke Samarinda. Bagi yang suka-suka jalan ke Samarinda nih ya, atau yang belum pernah ke Samarinda. Jikalau jalan-jalan ke Samarinda, jangan lupa kampus Untak Samarinda. Jikalau ingin sharing ilmu dan kolaborasi nyata, praktisi pengajarlah solusinya. Terima kasih atas perhatian dan segala partisipasi Bapak Ibu dan seluruh audien yang telah bergabung secara daring dan luring. Selanjutnya saya MC Nurjana undur diri. Semoga kita selalu sehat walafiat dan dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagi yang melaksanakan ibadah puasa, kami mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1445 Hijriah. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diridhoinya. Amin ya rabbal alamin. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.